Ya pemirsa, kita kembali ke informasi terkait banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang yang telah melumpuhkan aktivitas masyarakat selama berhari-hari. Penanganan cepat dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana dan kita ikuti perkembangan terkini dari BNPB. Korban yang ditemukan hari ini sebanyak 21 jasad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jumlah total korban meninggal ini dari 969 jiwa per kemarin 10 Desember menjadi 990 jiwa pada hari ini Kamis 11 Desember 2025. Kemudian pemutakhiran korban hilang ini dari 252 daftar nama pada hari kemarin menjadi 222 nama, artinya berkurang 30 nama setelah kita rekapitulasi kembali bersama kabupaten kota. Untuk jumlah pengungsi dari 894.501 jiwa per kemarin 10 Desember menjadi 884.889 jiwa, artinya lebih kurang sebanyak 9.612 jiwa. Untuk penemuan jasad korban yang paling banyak itu di Aceh sebanyak 16 jiwa, ini persisnya di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di Sumatera Utara itu bertambah 3 jiwa jasad yang ditemukan di Tapteng, Tapsel, dan Sibolga, masing-masing 1 jenazah. Kemudian di Sumatera Barat 2 jenazah dan ini masih dalam proses identifikasi. Kemudian masuk pendalaman ke masing-masing provinsi. Untuk provinsi Aceh, logistik per hari ini untuk yang berbasis di posko lapangan udara Sultan Iskandar Muda per pukul 12.00 siang. Total bantuan yang masuk sejak tanggal 28 November itu 498,7 ton, yang sudah terkirim itu 351,4 ton, sehingga buffer stok yang juga masih terus didistribusikan baik itu via darat, laut maupun udara itu 147,3 ton. Distribusi via udara hingga saat ini sudah mencapai 244 sorti dengan total tonase lebih kurang 65 ton. Distribusi via darat itu sudah 42 truk dengan total tonase lebih kurang 121,6 ton. Untuk angkutan dan distribusi logistik via laut itu sudah berjalan 32 trip menggunakan 12 kapal dengan estimasi tonase 180 ton. Per hari ini saja hingga pukul 14.00 itu untuk distribusi logistik via udara sudah tersampaikan sebanyak 19 sorti, 18 dari Lanut Sultan Iskandar Muda dan 1 dari Kuala Namu dengan total tonase 18,6 ton. Kemudian informasi yang juga sangat penting untuk kami sampaikan adalah progres pemasangan jembatan Beli. Untuk jembatan Tepin Redep
yang sebelumnya progres per kemarin 53%, siang ini sudah mencapai 77%. Jadi tentu saja kita optimis akhir minggu ini untuk jembatan Tebin Redep yang menghubungkan Biren dengan Lok Sumawe itu insya Allah sudah bisa dilewati. Kemudian untuk jembatan Tebin Mane yang menghubungkan Biren dan Takengon, Biren dan Aceh Tengah. Sebelumnya kemarin kita laporkan 25%. Hari ini alhamdulillah sudah mencapai 85%. Jadi ini juga sangat signifikan sehingga kita benar-benar mengharapkan dua jembatan yang sangat krusial ini bisa segera digunakan atau dilewati oleh kendaraan roda 4 pada akhir minggu ini. Kemudian untuk jembatan Kuta Blang yang kemarin masih sekitar di bawah 10%, saat ini sudah 17,5%. Ini juga kita harapkan setelah mulai pemasangan ini progresnya bisa berlangsung optimal. Kemarin kami menyampaikan bahwa upaya yang akan dilakukan dalam jangka pendek ini adalah menarik saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam titik pengungsian yang terpisah-pisah. Itu catatan kami ada total 18 kabupaten kota terdampak. Itu yang masih mempunyai titik pengungsian yang terpisah-pisah ada 13 kabupaten kota dengan total titik pengungsian 2.186. Jadi kita bisa membayangkan ini masih sangat scatter, masih sangat terpisah-pisah. Nah ini kami kemarin menyampaikan bahwa dalam jangka pendek kita akan membangun titik-titik pengungsian terpusat setiap kecamatan. Mungkin ada 5 hingga 10 titik pengungsian setiap kecamatan yang dilengkapi dengan fasilitas dapur umum, layanan kesehatan, sekolah sementara di tenda, dan juga layanan psikososial, tentu saja MCK dan toilet. Saat ini kita sudah mulai untuk membangun fasilitas dapur umumnya. Tentu saja tendanya berjalan, terus kita geser, kita dorong ke lokasi di setiap kecamatan. Hingga hari ini untuk keperluan tersebut sudah melaporkan 10 kabupaten kota yang melaporkan pendirian dapur umum. Total hingga saat ini memang masih berjalan, ada 59 dapur umum yang mengcover 143.456. Tentu saja dari total pengungsi yang 850.000 ini masih awal dan kita akan kejar sehingga nanti dalam 1-2 minggu ke depan titik-titik pengungsian terpusat yang kita rencanakan di setiap kecamatan ini sudah bisa berdiri lengkap dengan dapur umum, sehingga nanti layanan permakanan yang akan kita sampaikan ke saudara-saudara kita yang saat ini masih terpisah-pisah itu bisa lebih optimal. Nah, berjalan paralel dengan proses pembangunan titik pengungsian terpusat ini, BNPB bersama pemerintah daerah sudah mulai membicarakan lokasi pembangunan hunian sementara. Jadi hunian sementara ini pembangunannya akan memerlukan waktu dari 2 hingga 4 bulan. Ini sambil nanti pembangunan sementara ini berjalan, saudara-saudara kita ada di tenda terpadu. Dan hingga saat ini sudah ada 2 kabupaten yang melaporkan rencana pembangunan Untara, yaitu Aceh Tengah dan Pidi. Tentu saja kita harapkan kabupaten kota yang lain sambil berjalan upaya pemulihan, upaya pembersihan, dan masih berjalan pencarian dan pertolongan, paralel tentu saja kita sudah harus membicarakan dan merencanakan proses pembangunan hunian sementara ini. Jadi untuk Provinsi Aceh saat ini sudah melaporkan rencana pembangunan Untara dan kita sudah melakukan
pengecekan ke lokasi dengan melibatkan juga Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan bahwa lokasi utara itu memang aman dari potensi bencana serupa di masa depan. Kemudian untuk Sumatera Utara, saat ini, hari ini, untuk logistik yang terdistribusi, itu ada 10 sorti dengan total berat 3,8 ton. Kemudian untuk progres pemenuhan kebutuhan energi khususnya BBM di Sumatera Utara yang perlu kami laporkan adalah di Mandailing Natal, ini melalui Dinas Perdagangan Polres dan Polres Madinah itu ada rencana distribusi BBM sebanyak 80.000 kiloliter dengan rincian Pertalite 24.000 kiloliter, biosolar 8.000 kiloliter, Dexlite 16.000 kiloliter, dan Pertamax 32.000 kiloliter. Tentu saja kita harapkan ini sudah terrealisasi sehingga bisa mendukung kebutuhan masyarakat akan energi bahan bakar minyak. Sama halnya dengan Provinsi Aceh, Sumatera Utara juga sudah mulai melaporkan rencana pembangunan hunian sementara, di mana kabupaten yang sudah melaporkan rencana hunian sementara tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 67 unit. Ini sudah dalam pengusulan. Saat ini kita masih memastikan status lahan yang akan digunakan. Pak Ser, silakan. Kemudian ini kita harapkan proses ground checking ini untuk memastikan status dari lahan yang akan digunakan clean and clear ini bisa kita segera selesaikan, sehingga untuk pembangunan 67 unit Untara di Humbang Hasundutan ini seharusnya tidak akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga 67 KK ini bisa segera pindah ke hunian sementara. Kemudian untuk Sumatera Barat, di Sumatera Barat ini total pengungsi